Presiden Prabowo, Presiden Indonesia, Presidennya kita semua menginstruksikan pada kementerian dan pemerintahan untuk efisiensi. Ya makanya di DPR pernah ada ribut kan. KPK itu jangan bangga dengan misalnya tangkap tangan, OTT gitu ya. Iya. Justru yang harus didorong adalah pencegahan. Bersih nih dari yang aneh-aneh. Contoh yang aneh-aneh nih Pak ya. Contohnya nih Pak. Apa tuh? Ada iklan hotel jam-jaman. Apalah arti sebuah solusi kalau kemudian saudara-saudara kita harus meninggal? Oke, selamat datang di Radio KW sama Aan dan Anu. Di bulan Februari ini kita akan menyuguhkan berita-berita terhangat seputar apaan? Seputar Indonesia. Seputar Indonesia dari RCTI Plus. Ya kan emang seputar Indonesia rata-rata kayak yang kita bicarakan. Dan dia RCTI Plus. Tetap. Iya tetap ya. Oke, masuk ke berita pertama. Ya, Anu langsung silakan. disiarkan dari Studio Radio KW. Radio KW di Pejaten. Ada pertanyaan buat Aan. Siap. Sebutkan. Berapa angka yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo untuk diefisiensikan? Waduh, lupa. Gue pada baca tapi lupa tuh. Udah jangan ada gue. Asli, gue pada baca tapi gue lupa. Jumlahnya benar, sumpah. Aduh, jadi pakai lagi deh. Itu sekitar 306 triliun. 306 triliun. Karena Presiden Prabowo, Presiden Indonesia, Presidennya kita semua menginstruksikan pada kementerian dan pemerintahan untuk efisiensi. Ya. Ayo efisiensi dan ada 7 poin, beberapa poinnya gue bacain. Satu adalah belanja operasional. Betul. Yang kedua adalah biaya perkantoran, pemeliharaan, perjalanan dinas dan kegiatan seremonial. Kegiatan seremonial sama perjalanan dinas. Salah satunya tuh ya yang gue baca ya, itu jadi nggak ada lagi ganti-ganti sofa. Wih. Ya masa 5 tahun sekali ganti sofa ya kan? Iya. Gua aja enggak gitu kan, rakyat aja enggak gitu. Mungkin ya. Iya. Terus biaya fotokopi. Wah, fotokopi kan paperless biasa rata-rata. Maksudnya 5 tahun sekali masa ganti mesin fotokopi sih? Dan iya. Dan kayaknya kalau yang vendor fotokopi gitu datang ke kementerian gitu kan, kayaknya enggak. Oh, kementerian harus bayar, kayaknya enggak gitu deh. Iya juga sih. Ya kan? Kayak yaudah ini ditaruh di sini nanti bayarnya ini aja doang gitu kan. Kayaknya ya. Yang terjadi di kantor gua kayak begitu soalnya. Gitu. Iya. Oh gitu? Iya. Jadi kita nggak bayar full sebenarnya, kita hanya bayar tintanya doang gitu. Oh, jadi kita cuma nyewa alat aja jatuhnya. Alat. Kan itu kan dimilikin kementerian. Kalau dimilikin terus mau dikemanain? Iya juga ya. Ya kan? Gak mungkin kan dilelang. Tapi anggarannya dimiliki kementerian. Nah itu makanya diefisiensikan kata Pak Prabowo. Efisiensi. Kunker. Ya terus perjalanan dinas. Wih, keluar negeri kebanyakan efisiensi, tuh. Gitu. Wah. Kalau lu punya uang ya berangkat aja pakai duit lu. Ya ibaratnya kayak gitulah. Oh itu boleh? Ya boleh tapi pakai uang sendiri, jangan pakai uang perjalanan dinas. Gitu. Terus tunjangan-tunjangan kalau nggak salah tuh eselon berapa ke bawah. Oh tunjangan kena? Tunjangan eselon berapa ke bawah itu udah nggak dapat lagi tunjangan bensin tuh. Itu. Jadi bensin bayar sendiri. Nggak tahu eselon 2 ke bawah kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Kalau eselon yang atas dapat? Eselon 1 masih ada cuma jadi berapa gitu. Cuma jadi berapa. Berapa liter kalau nggak salah. 10 liter sehari apa ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. 10 liter sehari. Okay. Lalu belanja operasional juga. Ya tadi lah belanja ATK, belanja mungkin horden kali ya dan Meter gorden. Iya meter gorden gitu. Itu kemarin kita ngomong ya. Itu harus diefisiensikan. Terus efisiensi dalam pembangunan ibu kota Nusantara. Jadi jangan sampai uangnya jadi nggak hemat gitu loh pembangunan ini gitu. Lalu prioritas utama penciptaan lapangan kerja. Ya. Nah ini menarik nih. Menarik. Karena salah satunya hubungan sama yang minggu kemarin kita bilang. Iya. Cortex ini kalau dibuka sama UMKM di Indonesia, ini kan membuka lapangan pekerjaan. Satu. Dan gue mau kasih insight buat Pak Prabowo ya. Iya. Oke. Kita ngomong ke Pak Prabowo. Oke, sahabat baik. Harus rapi. Ya, sahabat baik. Pak Prabowo. Saya sahabat baik. TikTok di Amerika. Iya. Itu ditekan sama Kongres Amerika. Iya. Untuk dia punya 10.000 orang. Oke. Untuk mengawasi kontennya TikTok.
manually. 10.000 orang mengawasi konten TikTok. Nah, dan dia lakukan itu. Artinya TikTok membuka lapangan 10.000 orang. Oh, lapangan pekerja baru dong. Ya, itu buat community guideline yang mungkin hanya buat Amerika aja. Nah, kenapa enggak? Di Indonesia juga. Kita panggil juga nih TikTok nih dari pemerintahan Bapak ya, daripada ke India maksudnya. Iya, benar. Panggil TikTok ya, datang ke pemerintahan Bapak gitu. Lu harus bikin community guideline yang terdiri dari 15.000 orang Indonesia. Dipekerjakan di Indonesia. Iya di Indonesia untuk TikTok ya. Betul, untuk TikTok. Nah, artinya sosial media TikTok di Indonesia akan mulai bersih nih dari yang aneh-aneh. Contoh yang aneh-aneh nih Pak ya. Contohnya nih Pak. Apa tuh? Ada iklan hotel jam-jaman. Ya. Ada iklan hotel jam-jaman. Staycation jam-jaman. Bareng sama pacar. Kan udah aneh. Oh FYP gue belanja semua. Gitu. Nah, terus dan yang lain-lain lah. Apalagi yang berhubungan dengan malam ini kesepian. Kamu calling ini aja. Oh, gitu. call center kayak gitu ya. Siap. Ajudannya datang. Oh iya siap. Nah, ini akan hilang nih, ini akan bersih. Kalau yang tadi, ya kita buka di lapangan pekerjaan buat 15.000 orang gitu. Siap. Hei, Pak Pras, ya, ajudan jalan dulu. Ini gimmick yang mana sih? Gak tahu, gue lupa gimmicknya, gak di briefing kita. Oh, segmen 4. Oke. Wah, kecepatan dia masuknya. Iya, kecepatan. Nah itu. Baru udah ngerespon video Om Deddy yang PA. Belum. Yang mana itu? PA. Itu mana? Buat tabuk anak gua kalau begitu buat tabuk. Iya itu loh masih masalah itu. Iya sih gizi. Mas, tapi kan setelah Mas nge-publish video itu besoknya banyak anak keracunan. Iya. Itu kayak langsung tak gitu ya. Iya. Malam yang dipublish besoknya anak-anak keracunan. makan siang. Aduh. Pas banget lagi. Sedih sekali. Iya. Ya seru lah. Dan mana tadi ya? Iya. Jadi 15.000 orang. 15.000 orang untuk yang TikTok tadi. 15.000 orang yang bisa ibaratnya gini. Ibaratnya Community Guideline Indonesia yang lepas SMA misalnya. Ya kan? Itu bisa di semua daerah di Indonesia. Nah ini kan membuka dipekerjakan, Pak. Membuka lapangan pekerjaan. Kayaknya boleh Pak dipakai begitu. Itu baru TikTok. Ya. Belum Instagram, belum Facebook, Twitter, YouTube. Oh iya juga. Bisa. Jadi 15.000 kali 4 aja udah berapa? 60.000 kan? 60.000 orang. 60.000. Tapi harus merata ya seluruh Indonesia ya? Iya dong. Gitu. Karena kalau community guideline Indonesia kan apalagi dia ada localized. Jadi ada konten-konten yang emang bahasanya bahasa lokal. Iya. Jadi emang harus semua daerah gitu. Kayaknya Pak Prabowo lewat Ibu Mutia, Ibu Mutia lagi sibuk sama India, apa aja deh. Sama Pak Prabowo, tolong Pak, mungkin itu bisa dieksekusi. Karena betul. Di US itu berhasil gitu, kenapa enggak? Dan kenapa kita harus melakukan hal yang sama? Kalau menurut gue salah satu dasarnya adalah karena Indonesia adalah salah satu user TikTok terbanyak Pak. Iya. Nah, jadi kita adalah the marketnya. So mungkin market emang harus bertindak sekarang, menentukan arah bisnisnya kemana gitu. Makasih. Berita kedua dari Aan. Siap. Nah, datangnya dari Ormas Besar. Ormas Besar Indonesia. Orang-orang mas-mas. Ormas. Kayaknya kebanyakannya orang-orang mas-mas deh. Nino, nanya dikit sama lu nih. Apakah yang ditemukan KPK saat penggeledahan rumah Ketum PP Pak Prabowo Subianto? Ketum apa? Ketum PP. Ketum PP siapa? Pak Yapto. Lu tadi ngomongnya Prabowo loh. Salah. Pak Yapto. Ulangi lagi. Oke. Enggak bener nih. Iya dia ngomongnya Prabowo kan? Ulangi lagi. Salah. Iya ulangi lagi. Iya. Apakah yang diketemukan KPK saat penggeledahan rumah Ketua PP Yapto Suryo Sumarno? Tulisannya ini sih ejaan lama. Gua tahu. Apa tuh? Bukti tindak korupsi. Ya apa? Nah, itu bukti. Apa? Ya itu bukti tindak korupsi. Apa? Apapun itu bukanlah bukti tindak korupsi. Ya, gak jadi lagi dia dipakai. Bener kan? Iya juga sih. Enggak juga. Tapi lebih spesifik dong. Apa gitu loh. Oke. Apa? Bukti tindak korupsi yang tidak sempat disembunyikan. Itu spesifik. Iya kan?
Iya nggak? Makanya ketahuan. Iya. Kalau nggak ketahuan disembunyikan. Nah iya kan. Ya, jadi ceritanya gini. Iya. Bisa aja lah. Nah, jadi ceritanya gini Nuh. KPK sita 11 unit mobil hingga uang juga setelah 11 unit mobil. Dan uang setelah geledah rumah Ketua PP Pak Yapto. Yang ditemukan apa? Uang dan mobil. Itu yang disita. Iya. Yang ditemukan? Jadi ceritanya gini. KPK telah melakukan penggeledahan rumah Ketua PP Pak Yapto dalam konteks penyidikan kasus korupsi yang melibatkan mantan Bupati Kutai Kertanegara. Berarti belum menemukan dong. Di sini keterangan begitu. KPK datang menyita dong berarti. Ya, di sini penjelasan begitu. Jadi penggeledahan yang dilakukan oleh KPK di rumah Pak Yapto bertujuan untuk menyelidiki dugaan keterlibatan dalam kasus. Ya berarti belum ditemukan. Gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang, TTPU ya. Benar ya, TTPU ya. Yang melibatkan RW, Rita. RW ke Pak RW? Enggak, gue bilang Pak RW. Ibu Rita Widiasari. Wow. Gitu. Jadi ada sekitar menyita 11 unit mobil dan uang tunai dalam rupiah dan valuta asing. Ini lagi rame juga nih Nino. Tau gak kenapa gue mainin backsound lucu? Kenapa? Karena lucu itu terjadi terus. Iya sih, lagi ya. Tiap tahun ada aja ya. Ya tiap tahun deh kayaknya. Tiap KPK kira-kira gak ngapa-ngapain tiba-tiba muncul kasus korupsi. Oh iya. Ini kan KPK lagi ngapa-ngapain kan tiba-tiba muncul kasus korupsi. Tapi emang itu kerjanya emang ini kan? Ya makanya di DPR pernah ada ribut kan. KPK itu jangan bangga dengan misalnya tangkap tangan, OTT gitu ya. Ya. Justru yang harus didorong adalah pencegahan. Iya, pencegahan susah jangan juga sampai ya. ada korupsi gitu loh. Mencegah lebih baik kan daripada mengobati karena katanya. kalau KPK tugasnya menangkap, apa bedanya dengan polisi kan? Itu udah terjadi kan. Dalam frame dia menangkap ya. Ya itu udah terjadi. Kejahatannya udah terjadi gitu loh. Yang dihimbau adalah supaya tidak terjadi. Betul. Ya gue setuju juga karena emang juga ya. Komisi Pemberantasan Korupsi itu tidak hanya menangkap gitu, menggagalkan iya gitu ya. Juga menghimbau agar tidak terjadi gitu. Iya. Kalau menurut gue selama KPK ada, harusnya kita sadar diri bahwa kita tuh masih dalam negara yang korupsi. Negaranya yang korup. Karena kalau negara kita udah nggak korup, nggak akan ada KPK. Nggak kerja dong dia. Bukan, emang nggak akan ada. Iya. Apa yang betul nggak akan dibikin gitu, dibubarkan. Nggak akan ada komisi anti korupsi gitu. Iya. Itu sih. Oke, menarik. Iya. Jadi yang ditemukan adalah barang bukti iya. tindak korupsi. Iya, betul. Kan? Yang tidak disembunyikan ya. Iya. Betul. Yang tidak dialihkan dan tidak diselundupkan. Gitu ya. Iya. Akhirnya ditemukan. Iya. Cepat sekali. Aduh. Oke. Kalah lagi. Mana? Berita berikutnya dari gua. Siap An? Baru-baru ini. Iya. Prabowo menyaksikan. Iya. Pak Menteri Muarar bertanda tangan dengan siapa? Wah, itu gue gak baca asli, gue nyerah. Aduh pakai lagi gue ada. Tapi tadi yang dana itu 3 itu gue sempat baca, gue lupa. Tapi kalau ini gue gak baca. Dia menyaksikan Pak Muarar Sirait. Pak Muarar kenapa? Bertanda tangan kerjasama dengan Qatar. Oh Qatar, dalam rangka apa kerjasamanya? Dalam rangka pembiayaan pembangunan 3 juta rumah. Wih, Qatar kan? Negara kaya dong. Negara kaya. Tapi ada yang marah. Kenapa? Yang marahnya tuh Pak siapa ya? Tar, aku takut salah namanya. Pak Muarar, oke. Pak Muarar. Beliau juga bagus juga ya. Lumayan tegas jadi orang. Iya, Pak Muarar bagus karena salah satu orang yang kemudian pada saat konferensi pers atau yang untuk pembangunan apartemen itu perumahan itu dia kan mengundang Pak Aguan kan dalam konferensinya ya. Bagus. Sementara yang lain lagi mencari-cari Pak Aguan. Kalau dia mengundang. Dia ngundang. Pak Joko siapa gitu ya, gue lupa. Jadi Ketua Umum REI, atau REI nggak? REI itu apa? Kalau nggak salah tuh dia Perkumpulan Real Estate Indonesia. Real Estate Indonesia, REI. Gitu, REI. Nah, Qatar ini kan bekerja sama dengan Indonesia untuk membangun 3 juta rumah. Iya. Nah, salah satu yang gue baca itu beritanya si Pak Joko ini tuh ngerasa kenapa REI nggak dilibatkan sih?
Gitu. Dalam pembangunan itu kenapa nggak dilibatkan gitu? Iya. Harusnya dilibatkan. Ya mungkin belum kali Pak. Iya, mungkin belum kali ya. Belum ada uangnya. Belum turun dari Qatar gitu uangnya. Belum. Kalau saya ya kita husnuzon ya. Iya, Berprasangka baik. Mungkin emang belum diajak aja mungkin. Ya, Nanti belum. dalam Siapa tahu Ya, dalam prosesnya siapa tahu. diajak. Siapa tahu aja gitu ya. Siapa tahu aja, gue nggak tahu. Gue mau bilang mau diajak, lu mah ajak. Gitu. Siapa tahu aja gitu. Tapi maksudnya. menurut pandangan lo, emang bagus programnya si Bapak ini? Ini kan programnya Pak Prabowo. Oh iya, sebenarnya. dalam melaksanakan dengan Prabowo kerja kan- sama Qatar gitu, Betul. sistemnya seperti apa, terus rumahnya akan dibangun tuh sasarannya untuk rakyat yang seperti apa gitu loh. Yang gue tahu salah satu sasarannya adalah pensiunan, ya guru-guru honorer. Guru-guru honorer. Ya, terus anak-anak muda yang startup yang belum punya rumah gitu. Oke. Terus TNI ya kalau nggak salah ya, TNI Polri itu juga dapat. Pensiunan apa TNI Polri aktif? yang Aktif apa pensiunan? masih aktif kalau nggak Masih salah. aktif. Karena kan mereka kan ada asrama, Iya. terus setelah Sekian sekian ini lama kan dia harus beli- keluar kan Iya. gitu. Nah itu salah satunya tuh yang waktu itu bikin Pak Muarar inilah ngomong ke semua lah, ada pemerintah daerah, ada TNI Polri perwakilan dan lain-lain, dia ngomong juga masalah itu. 3 juta rumah programnya Pak Prabowo. Dan apakah cicilannya 0% bunganya? Nggak tahu karena saya bukan pinjol ya. Nah, kan waktu itu ada program yang DP rumahnya 0%. Wah, Anda mulai ngungkit-ngungkit masa lalu Loh nih. kan itu ada, kan kali aja mungkin bisa ditiru. Kalau ini nggak ada hubungan sama DP, Oh. karena DP adalah Dewi Persik. Nggak ada hubungan sama Dewi Persik. Nah ya mudah-mudahan program rumahnya terjangkau lah ya. Jadi apalagi untuk anak-anak muda yang 3 juta rumah nih yang gue nggak tahu ya keadaannya dia itu gratis ya atau bayar. Karena kalau bayar kan ada juga program KPR. Ya kan? Nah, jangan sampai ini sama nih gitu. Kayaknya sih bukan deh, kayaknya ini gratis deh. gratis ya. Kayaknya Kalau ya. KPR juga lumayan gede juga sekarang ya. Ya tergantung kan daerahnya di mana. Cicilannya. Oh iya tergantung daerahnya ya berarti. Iya, ya, tergantung daerahnya. Kan kalau sekarang kan kita tahu pekerja Jakarta kan nggak tinggal di Jakarta toh. Iya. Ya, itu karena mahal. Iya sih. Ada di Tangerang, Gitu, Depok, Bekasi. Sawangan. Depok juga. Enggak, Sawangan daerah sendiri. Tolong jangan disamakan kami dengan Depok juga sama. enggak. Kita sendiri. Kita. Sawangan sendiri. Wah, Sawangan harus main lo Is. Kamu- Wah, lo harus main Sawangan lo. Negara Serikat Sawangan. Lo, NSS. NSS. Negara Serikat Sawangan. Wah, Nes. terkena. Nes. Oh, nes. Kenapa? Karena kita ngenes. Itu berita kedua. Silakan. Ya, Berita ketiga. terkait kecelakaan beruntun di tol Ciawi. Ya. Duh, baru kemarin lagi. Iya, baru kemarin. Sebanyak berapakah yang mengalami luka-luka dan meninggal dunia? Aduh. Udah baca kan lo ah? Ini gue baru baca judulnya. 8. Hah? 8. 8 apa? 8 korban. Yang apa? Yang terdiri dari orang yang luka dan meninggal. Nah, gak bisa harus jelas. Berapa yang terluka, berapa yang meninggal? Gini, gue tanya sekarang. Lu yakin gak yang terluka itu gak akan meninggal? Ya nggak ada. Pokoknya kan gue selesai dengan beritanya Berarti kan ini. bisa aja yang luka itu kemudian jadi meninggal. Ya itu kan yang terakhir ini Nah, hari ini. 8 korban luka dan meninggal. Nggak bisa. Yang meninggalnya berapa? No. yang lukanya berapa? Yang meninggal gue gak tahu berapa. Tapi yang luka belum tentu gak meninggal. Ya gak itu pertanyaan. Wah dia menculas. Tadi gue udah kalah juga. Tapi 8-nya bener kan? Ya ada 8-nya. Gue pakai helmnya setengah dah. Ya. Iya. Gak apa-apa. Gue effort loh, ini lama nih. Iya. Ya, jadi ada sebanyak 8 orang yang meninggal, 11 orang bener mengalami kan? luka-luka. Ya tapi kan lu tadi nggak Apa? menyebutkan. Berapa yang berapa? Yang meninggal itu 8, 11 yang luka-luka. Kecelakaan loh, kenapa kita ketawa-tawa? Maaf, kita terus berbela Berduka sungkawa. Ya. Jadi kronologi kecelakaannya itu ya di Tol Ciawi lagi-lagi remblong. Iya, gila ya. Jadi pengemudi diduga hilang kendali dan tabrak mobil lain pas posisinya ada di gerbang Tol Ciawi. Pas bayar berarti. Ya, merembet itu kemana-mana. Jadi kayak beruntun kayak adegan film lah.
Kayak yang di gue ada lihat sebelumnya kan, rekamannya kayak yang sih. di Cipularang itu kan. Iya hampir sama, gue lihat rekamannya lumayan. Kayaknya belum disensor, asli langsung si korban. Dan itu juga petugas bahaya yang tuh luka-luka. video-video kayak gitu ya. Iya, gue juga dapatnya spontan dari teman. Dari Komeng. Iya. Spontan. Bergeletakan korban yang, ya gue juga ngeri ngelihatnya. Ini seperti itu. Jadi kronologinya ya itu hati-hatilah gitu. Lagi-lagi kalau bisa sih sebelum berangkat dicek lagi ya gitu truk. Truk loh ini yang sering blongnya. Kalau kita bicara hati-hati itu sekarang tuh agak gimana ya, hati-hati menjadi satu dasar yang ya kita emang harus hati-hati gitu iya ya. Sih. Tapi permasalahannya hati-hatinya kita yang lain belum tentu kan. Iya juga ya. Kita udah hati-hati, kita udah mungkin yang korban-korban ini mungkin udah hati-hati sekali gitu kan. Tapi di ujung-ujung malah begini gitu. Dan ini miris ya kalau menurut gua teman-teman kementerian di perhubungan ini kayaknya kalau udah nggak mampu mending dikasih ke swasta deh untuk ngeberesin. Ya udah kebanyakan nih korbannya. Maksudnya beresin kayak gini tuh tindakan gebrakannya apa sih dari kementerian? Ya, gue juga bingung juga ya kan. Yang gue tahu tuh biasanya gebrakannya adalah saling menyalahkan. Itu sih udah pasti. Oh salah, ini salah supir lah, salah perusahaannya lah gitu. Tapi menurut lo kan yang ya lo berkendaraan mobil lah, istilah roda 4 lah. Kalau yang truk itu memang apalagi yang ngangkut barang besar, mereka ada SOP tersendiri nggak kayak modal pesawat? Sebelum berangkat dia kan harus cek semua tuh dari depan sampai belakang, kelistrikan, engine segala macam. Nah kalau truk ini gimana sih ya? Sama. Nah mereka tidak melakukan SOP itu. Mereka itu yang sifatnya niaga itu ada KIR. Oke. Ada KIR. KIR itu memang per 6 bulan. Tapi per 6 bulan ini kan yang resmi dari pemerintah. Ya, artinya harusnya perusahaan lewat Dirjen Perhubungan gitu ya, dan DLAJR bekerja sama lah gitu. Inspeksi lah. Kalau harus tiap hari lah diinspek gitu. Tapi jangan ujung-ujungnya ditilang. Jadi orang-orang ini akan takut karena wah ujung-ujungnya harus ditilang nih, harus bayar nih. Jangan gitu. Iya. Diinspeksi untuk jadi benar, poinnya itu gitu. Jangan harus dibenerin. Yang tadi yang tilang iya, itu. Jangan orang jadi akhirnya nggak melakukan itu karena takut ditilang, takut bayar uang gitu. Bukan karena kesadaran. Dan bukan karena mereka mau berubah gitu. Iya. Ini kalau menurut gue sih pelik banget ya. Udah pertanyaannya gini kalau menurut gue, yang harus dilontarkan ke Kementerian Perhubungan gitu ya. Iya. Bapak mau nunggu berapa korban? Mau ini selesai? Iya. Mau nunggu sampai berapa korbannya? Gitu. Iya. Karena ini udah terlalu sering lah. Ya sebelumnya kan kejadian yang itu Cipularang lah, Bekasi lah, di mana lah. Lagi-lagi udah kebanyakan gitu dan kita nggak bisa bicara alasannya dan salahnya, nggak bisa gitu. Kita harus bicara penanganannya masalah gini tuh apa. Ya Bapak kan di kementerian gitu. Iya. Ya harusnya Bapak lewat dirjen-dirjen Bapak lah yang turun tangan gitu. Oke. Udah nggak bisa lagi nyalahin karena supirnya mabok, karena supirnya kurang tidur. Itu masalah ekonomi kalau menurut gua. Nyelesaikannya bukan dengan dipenjara, nyelesaikannya dengan dikasih lapangan pekerjaan yang lain. Gitu. Masalah-masalah ekonomi kayak gitu ya. Karena kan supir itu misalnya kamu ngantuk sih gitu kan. Iya. Terus supirnya bilang gini, ya Pak saya soalnya harus punya uang. Kalau saya kerjanya nggak lebih saya nggak dapat uang. Mau apa lu? Iya. Mau apa? Gitu kan? Iya. Udah nggak bisa lagi disentuh di daerah situ kan. Iya. Karena itu masuk ke wilayah permasalahan yang lain gitu. Iya karena kabarnya juga mereka juga dapatnya nggak gede. Belum lagi pungli di jalan segala macam. Nah itu kan nggak selesai. Jadi Iya, maksud kan? gue kita mesti nunggu berapa korban sampai ini selesai. Itu aja pertanyaan paling gampangnya gitu. Iya juga, ya sedih ya, miris juga sih. Dan ketika bicara kita nunggu sampai berapa korban gitu ya. Bapak Menteri ini bukan dengan ketemu sama keluarga korban minta maaf, santunan dan semuanya kemudian oke akan kita bereskan dan selesai. Enggak Pak, ini udah berkali-kali loh ini. Terjadi berkali-kali gitu. Yang kejadian sebelumnya juga belum beres juga sih. Betul, di Indonesia ini gue sih menghimbau aja ya, ini dari lubuk hati gue yang paling dalam. Untuk kementerian-kementerian atau untuk semua masalah transportasi publik yang berhubungan dengan nyawa gitu ya. Jangan sampai maaf itu udah nggak ada harganya. Jangan sampai gitu. Karena kalau maaf itu udah nggak ada harganya Pak, kita jadi binatang semua. Gitu. Iya. Udah jadi ya udah nggak ada aturan jadinya gitu. Jadi udahlah ayolah Pak,
itu mau nunggu sampai kapan gitu selesainya. Makanya miris gue gue baca itu, dengar itu kan langsung aduh miris gue. Gitu. Dan kemarin juga kita dapat berita datang dari US ya. Iya. Helikopter Black Hawk. Oh. Itu bertabrakan dengan pesawat di US ya. Itu cukup mencegangkan karena ini terjadi di Amerika. Ya, yang gitu. mana safety-nya lebih tinggi katanya. Betul, kan? yang kita anggap mereka lebih mahir lah gitu ya. Iya. Nah, di negara yang seperti itu aja kecelakaan bisa terjadi gitu. Iya. Nah, apalagi kalau kita tidak memperhitungkan keselamatan ya. Wah, ngeri sekali gitu. Oke, sekarang Jut. Pertanyaan dari gua. Wih. Apa tuh? Berapa persen? Nah, udah susah nih udah. Dia udah gak bisa jawab deh. Berapa persen anjloknya saham Nvidia gara-gara DeepSeek? Oh iya. Iya. Ini lagi-lagi nih gue lupa. Gue udah baca malah gue lupa. Ya? Berapa persen ya? Berapa persen? Hampir 50% lebih ya? Salah ya buat lu. Udah. Lu nyebutnya langsung sih. Kalau gue ditanya gitu, gue akan bilang gini. Kayaknya nggak banyak. Nah gitu gue. Kan gue-nya langsung to the point. Iya, makanya salah. Berapa? 17%. Oh iya. 70%. Kegedean. Jauh. Dan ini menarik. Kita ngobrolin Bu Mutia lagi nih jadinya. Balik lagi. Ini ada hubungan dengan Bu Mutia. Iya, Nvidia. Nvidia itu sahamnya anjlok 17%. 17%. Katanya ChatGPT juga anjlok sahamnya karena sebuah produsen pengembang AI di Cina baru saja meluncurkan namanya nama kode name-nya adalah DeepSeek. DeepSeek R1. DeepSeek R ya, terkenalnya DeepSeek R. DeepSeek ini sebenarnya bukan perusahaan baru. Dia tuh di awalnya udah ada DeepSeek yang 1, DeepSeek 2, lalu ada DeepSeek Coder, ada DeepSeek Instruct, lalu terakhir kalau nggak salah DeepSeek R1. Ini pengembangan dari sebelum-sebelumnya? Dari sebelumnya. Ini memang hebat sih, maksudnya sebagai sebuah model ya, model AI gitu, ini cukup sophisticated dibandingkan ChatGPT. Iya. Tapi memang ini debatable-nya tergantung lu makainya gimana. Oke. Kayak misalnya gini, lu biasa pakai AI buat apa? Oke. Misalnya buat nulis gitu ya. Kalau buat nulis kayaknya semua AI dengan model dasar mereka bisa semua. Bisa semua, oke. Tapi kalau misalnya ngoding gitu ya, akan ada model-model tertentu yang yang ini lebih ngoding jago. bisa? Coding bisa. Gitu. Ada kelebihannya lah ya. Kelebihannya secara teknis gue jelaskan sedikit aja. Yang pertama dia sudah menerapkan MCP itu. MCP kebanyakan dari? Gue lupa. MCP itu multi apalah gitu ya. Multi copy paste bukan dong. Multi copy paste. MCP ini programmatic kognitif yang dulu dipakai di cloud. Artinya si DeepSeek ini dia bisa menganalisa pertanyaan user dan menganalisa jawabannya. Kira-kira jawaban mana yang bagus? Betul. Dia analisa. Kira-kira jawaban apa yang paling cocok dengan pertanyaan user? Oh, dia ngasih jadi beberapa jawaban. Betul. Versinya dia ya. 1, 2, 3. Dia akhirnya akan memberikan satu jawaban, tapi dia kasih lihat kita. Dia berpikir dulu. Iya. Namanya deep thinking. Kalau teman-teman masuk ke chatnya DeepSeek ya. Begitu nanya sesuatu dia akan deep thinking dulu. Deep thinking jawaban pertama berpikir ini, jawaban dalam, kedua ini, jawaban ketiga ini. Akhirnya dia putuskan oke, jawabannya ini. Oh, dia pertama ini, kedua ini. Terus sebelum kita memilih dia memilihnya yang ini. Gitu. Dia akhirnya ngasih satu konklusi jawaban terakhirnya conclusionnya, apa. Ini jawabannya. Itu di beberapa model dikenal juga dengan reasoning atau kemudian secara machine learning atau pengembang AI biasanya juga dikenal dengan nama chain of thought. Rantai pikiran. Jadi bagaimana si AI ini memproses jawaban dan memikirkan jawabannya mana yang paling tepat. Gitu. Ini luar biasa, keren. Biasa. Tapi Perplexity juga kayaknya hampir mirip-mirip kayak gitu. Enggak,
Enggak ya? Nah, Perplexity ini beda. Beda. Perplexity itu bukan AI. Jadi dia adalah sebuah cangkang, ya, sebuah website yang di dalamnya ada AI, ditambahkan tools untuk untuk mencari informasi. Oke. Jadi makanya Perplexity salah satu kelebihannya adalah dia bisa search web. Oke. Nah, sekarang ini searching web itu harusnya jadi tools buat model. Jadi dia nggak bisa, model AI itu nggak bisa tiba-tiba nyari website, nggak bisa. Dia scraping nggak bisa. Nah, gitu. jadi cangkangnya dia ini. Ya, dia di cangkangnya itu ada tools untuk mencari web. Nah, itu di Perplexity. Nah, cuma di model-model sekarang, model-model yang baru ya, kayak misalnya Qwen 25 Max. Itu web search tuh udah jadi tool aja, tinggal lu klik. Lu mau searching di web atau enggak, atau lu mau bikin image, atau lu mau bikin video gitu ya. Dan Qwen 25 Flash ini, Max ini gratis. Kalau gua lebih sebenarnya share linknya dong. Mau. Yang sebenarnya menurut gue yang lebih bahaya adalah Qwen kalau menurut gua. Iya. Karena dia adalah model AI yang bisa langsung lu pakai gitu. Langsung di handphone dan laptop bisa? Bisa. Kalau DeepSeek ini memang dia ada interface-nya. Iya, gitu dia harus ada apa dulu gitu. Dia ada lama dulu interface-nya. kalau nggak salah. Cuma kalau lu mau doing locally, di lokal gitu, lu harus punya GPU yang besar. Iya. Nah, Qwen ini modelnya kecil gitu. Qwen ini modelnya kecil dan kalau kita download gitu untuk dialin di lokal, dia lebih ringan. Lebih ringan. Gitu. Itu Qwen. Qwen juga keren. Dua-duanya produsen asal Cina. Bu Mutia nggak ada Indianya. Ya. Oke. Berita terakhir dari Aan Suraan. Kok? Tahan dulu dong. Ya, selesai. Kan tadi udah. Gue ya terakhir ya? Wah, ini orang amnesia nih. Kira-kira, ada berapa cara untuk melaporkan polisi nakal dalam pelanggaran aturan di lapangan? Gimana? Ada berapa carakah untuk melaporkan polisi yang nakal di lapangan? Nakalnya dalam bentuk apa? Ya apapun itulah, mungkin hilang sembarangan atau gimana gitu loh. Oh, gue tahu. Iya. Ada tahu lagi dia. Lebih dari satu. Ya iya lebih dari itu. Kan? Ada berapa? Ya lebih dari satu. Iya ada berapa? Ya bisa bermacam-macam. 1, 2, 3 gitu. Tar dulu. Gampang aja gua. Gue tanya dulu balik. Iya, jangan ditanya balik lagi. Ini dalam satu platform atau enggak? Satu platform. Satu platform. Berarti cuma satu. Kalau satu platform ya cuma satu. Kok tanya balik? Ya intinya ada berapa? Iya dalam satu platform enggak? Enggak. Berarti 2. Setengah aja deh, setengah. Ada 4 no. 2 kali 2? Iya 4. Apa aja emang? Jadi caranya gini. Satu. Aduh. Lewat sentra pelayanan propam yang diberitakan oleh Menurut Kompas ini adalah lewat masyarakat dapat melaporkan polisi melakukan pelanggaran yang di lapangan setara dengan pelayanan propam dalam tingkat Polres adalah kok salah nih gue? Tunggu. Beneran nih. Lewat pelayanan propam yang kok salah nih? Tunggu. Gue timpuk juga nih. Tar dulu. Tuh beritanya seharusnya salah nih. Tunggu. Ini teman-teman di Jayapura lagi nunggu loh. Tunggu. Jangan sampai salah nih. Mereka sambil nunggu maghrib loh ini. Enggak. Tar dulu. Nih ketikannya salah nih gue nih. Ya, bisa lewat bisa lewat sentra pelayanan propam. Terus pelanggaran yang diadukan itu terkait pelayanan Enggak, sentra pelayanan propam itu bentuknya apa? Dulu, kok gue jadi salah dia? Aduh, ini meragukan nih. Tunggu dulu. Ya inilah kalau kita riset di koran lampu merah. Enggak, ini langsung dari kompas.com. Harusnya di koran lampu hijau. Guanya nih. Baca dong kalau kamu Sekarang maju. Lumayan pinter sih James sekarang. Iya, intinya satu lewat sentra pelayanan propam. Kedua itu website lewat bukan? WhatsApp. Itu website? Iya website. Oke, website. Kedua lewat WhatsApp, email dan medsos propam. Ntar lu WhatsApp, email dan medsos propam. Medsos. Iya. Itu udah 4. Terus? Enggak, itu nomor 2 tetap. Oh, enggak dong. Email sama WhatsApp kan beda. Iya, tapi di sini masuknya di nomor 2. Ya enggak lah. Lu gimana?
Iya di sini ada ya udah taruh nggak jadi salah lagi deh gua. Ini gitu. Jadi seru juga nih. Pakai dua lu. Enggak. Seru juga nih. Apa lagi? Terus yang ketiga lewat situs resmi Dumas Presisi yang ada di Propam juga. Jadi ada 2 website. Propam punya 2 website. Iya di sini. Ngapain? Ya tahu. Kan sama-sama Propam. Di sini. Ya tadi memang benar lo dah. Tadi. Ya benar ya. Lewat Ya kan? WhatsApp, email, medsos, dan website ya. kan. Kalau menurut gue sih itu sih. Iya. Tapi ya kembalian ya. Website aja ada 2. Iya, ini gue kenapa bingung ya. Tapi gue klarifikasi lagi deh. Dan pertanyaan gue gini. Lu pernah nggak ngelaporin? Pernah, tapi gue langsung Langsung ke orangnya? Ke orang yang lu mau laporin? Kalau ngelaporin polisi? Enggak pernah. Kalau karena lu takut? Ngelapor, iya sih jujur juga takut malah gue yang diintimidasi. Iya juga sih. Takut gue emang, jujur gue takut ya. Udahlah, akhirnya gue ngomong aja. Tapi kalau lu benar kenapa lu salah? Ya kalau lu udah kenapa salah? Kalau lu benar kenapa lu salah? Kalau lu benar kenapa lu takut? Hah? Kalau lu benar kenapa lu takut melapor? Ya karena memang gue tidak ada dasar pengetahuan hukum untuk nge-kick balik gitu loh. Loh, tapi kan lu benar. Kenapa harus ada dasar hukumnya? Ya itulah, lewatlah itu karena mungkin ini emang lemahnya gue tidak tahu dasar hukum, jadi gue tidak berani gitu loh ngelawan. Lo enggak, maksud gue gini, gue gak nyalain lu ya. Iya. Tapi ini juga mungkin pembelajaran buat kita semua lah gitu ya. Memang literasi hukum itu kita perlu tahu bukan kita harus benar-benar fasih tentang undang-undang dan pasal-pasal. Betul. Enggak. Tapi kita harus fasih dengan apa hak kita. Iya. Itu penting loh. Hak kita dijaga. Lagunya ngomongnya kayak gitu kan. Hak kita dijaga gitu kan. Iya. Jadi hak kita emang harus dipertahankan. Apapun itu, whatever it cost, hak kita tuh harus dipertahankan. Nah, lepas dari kemudian ketika lo mengadukan sesuatu, kalau lu ditanya balik dasar hukumnya dan lain-lain gitu ya. Nah itu gue gak tahu. Sebenarnya sesimpel gini. Kalaupun lu salah ya, lu mengadukan itu dengan niat bertanya kan gitu. Boleh gak sih gue mengadukan ini gitu. Oh. Kalau nggak bisa dong semua orang. Kalau mau nanya harus tahu hukumnya dulu, nggak bisa dong gitu. Iya. Akhirnya jadi hukum itu jadi seperti arogansi gitu loh. Ya karena kadang-kadang ya gue juga dulu nih kejadiannya tuh apa namanya? Lu salah kali. Ya enggak lah. Lu mabok kali. Ya gila, lengkap. Surat-surat ada segala macam tapi ada mabok. gitu lu. Tapi gue lengkap semua, gue gak mabok tapi habis nyuri barang. Atau habis pukulin orang. Ya gitu lu dicari aja ditilang, kesalahannya. Iya kesalahannya waktu itu kejadiannya adalah plat gue lepas. Oke. Lepas, nggak tahu dong, namanya juga emang. Iya, platnya kan di belakang. Di belakang, kan? Lepas, emang nggak tahu gue. Ya. Tadi ada berangkat. Dan emang nggak disengaja kan? Nggak sengaja memang kan, Dor. Akhirnya di permasalahan itu gitu. Nah itu kalau menurut gue berat ya, berat. Dan kejadiannya waktu acara, dipotong dikit ya. Gue mau perjelas. Kejadiannya itu di lapangan itu kayaknya yang gue tahu ya, dia nilainya tuh biasa kan ada. Ini iya. Ya, tanda operasi. Ya nggak ada gitu. Nah itu juga bahaya karena pas di ini nih di flyover yang Lenteng Agung Tanjung Barat, di situ kena ya. Kita kan harus tahu juga nilang itu kan ada aturannya. Iya. Ada ketika dia operasi pun juga ada aturannya. Iya, dia harus itu memang ada pelangnya. Harus tahu ya kita. Dia harus ada surat jalannya. Perintah ya surat jalan gitu ya. Kan. Surat penugasan ya. Surat penugasannya dia harus pakai rompi dan lain-lain. Iya. Nah, jangan kemudian ini pelajaran buat dulu tuh di anak-anak hukum tuh diajarin. Anak-anak hukum akan lebih berat di hukumannya karena mereka tahu hukumnya. Iya. Nah, artinya buat yang nggak tahu hukum pasti akan lebih ringan dong. Iya. Gitu. Apalagi yang benar-benar nggak tahu sama sekali. Gitu. Iya. Dan hukuman itu, penilangan itu kan tidak semuanya harus ditilang ya. Artinya tidak semuanya harus kalau bahasa keren luar negerinya nggak semuanya harus di-book gitu. Iya. Semua bisa diajak ngobrol dulu, diberi peringatan dulu, dikasih tahu dulu mana yang salahnya, dianjurkan dulu mana yang baiknya. Baru kalau ketika itu semua nggak mempan atau mereka lewat batas peraturan yang terlalu bahaya, baru diberikanlah surat tilang. Iya, gitu. Gue jadi teringat ini ya, bukan dipotong nih. Mungkin memang beda ya oknum atau petugas di lapangan. Gue juga pernah ketemu polisi yang seperti orang bilang, dia ngasih penjelasan. Waktu itu kejadiannya spion gue. Yang ngadepnya ke lu. Karena lu pakai spion itu buat ngaca.
Enggak, spion gue pecah satu. Akhirnya ngadep ke atas. Ya, enggak. Spionnya pecah satu, akhirnya gue lepas. Kan mestinya kan kalau kelihatan polisi kan emang gak boleh ada spion satu, mestinya 2 lah ya kan. Gue ditegur, tapi emang kayak akhirnya lu lepas dua-duanya? Enggak. Tetap pakai satu, jadi kanannya dilepas karena kacanya pecah. Menurut gue kan, karena gue mau ganti lah, ngapain gue pasang lagi, orang kacanya udah pecah. Itu kan, pas ada memang pemeriksaan. Nah tapi emang kayak kata lu betul, dikasih arahan gue. Cuman gue dikasih arahan, cuman ini aja waktu itu gue inget SIM lama gue tuh cuman dibolongin satu. Ya, nah, kita pernah ngelewatin jalan itu. Kita melewati masa-masa itu. Nah pernah gue ngalamin kayak gitu. Nah setelah itu ya kesini-sininya ya itu gue ketemu tuh yang mau arah balik ke Depok. Ke arah Lenteng Agung yang di jembatan situ ya kenanya di situ tuh. Makanya. Itu yang gara-gara plat gue itu hilang. Makanya kalau menurut gue juga lu mending jadi koruptor. Oke lah kita masuk ke segmen berikutnya. Siap. Segmen 2 di mana kita akan viral video memperlihatkan seorang diduga bandar narkoba mengungkapkan praktik penyetoran uang bulanan kepada oknum polisi di Labuhan Batu. Pembagian uang tersebut dibagi-bagi di Satuan Narkoba Polres Labuhan Batu setiap tanggal 10 kepada oknum berinisial R. Ia berharap kasus dirinya ini akan menjadi sorotan bagi pemerintah khususnya Presiden dan Kapolri. Saya itu membayar di Polres Labuan Batu berjumlah sekitar 100 gila. Yang 80 untuk kasat kategorinya ketua kelas. Baru untuk kanit 20 untuk tim 8 juta per bulan. Itu diserahkan langsung dong setiap bulan? Iya, setiap bulan. Setiap tanggal 10. Tanggal 10 ya. Makin Abang apa harapan minta sama Propam untuk diperiksa? Itu diperiksa, segera diperiksa lah semua tugas yang terlibat dengan kami. Dan abang siap untuk diperiksa? Siap. Siap untuk diperiksa? Siap. Itu ada bukti-bukti abang apa? Kalau untuk di kantor, karena itu kan yang tentang yang saya berikan kepada saudara Rizwan Sregar. Rizwan Sregar ya? Iya. Dari untuk biaya. Wow, gue juga baru lihat nih. ngeri ya. Ngeri. 160 juta loh sebulan. Iya, dan dia berani loh ngomong. Biasanya kayak gitu ada aja nanti yang intimidasi. Entah kenapa. Ya lepas, ini mungkin dia udah desperate kan. 160 juta lu gimana nyarinya, lu dalam penjara. Kayaknya udah ngomong mati-mati sekalian deh ya. Artinya 160 juta lu dalam penjara, lu mau ngapain? Iya ya. Lu cari duit dari mana? Iya, gak bisa kemana-mana juga. 160 juta gitu. 1 juta aja bingung. 100.000 aja bingung. 100.000 aja bingung, 10.000 aja bingung, di penjara gitu loh. Otomatis kan lu akan nelfon saudara lu, temen lu, atau pinjol atau yang lain, gitu kan? Atau mungkin saudara lu nanti jadi pinjol. Ya, kan, pinjol lagi. Ini kan jadi kemana-mana gitu. Iya. Ya, ya ini videonya keren sih kalau menurut gua. Ini harus mendapatkan Piala Citra untuk video terjujur. Terjujur dan video tersingkat. terjujur, ya. Dalam video singkat. Oke, next. Terima kasih Ainus. LPG minta maaf akhirnya. Ngomongnya tuh lagi meninggal. Kemarin bahkan sampai meregang nyawa, Bapak gimana tanggapannya Pak? Iya, Coba saya kalau memang itu ada, tadi kan saya baca banyak berita juga. Kita membaca banyak berita, katanya ada yang begitu, ada berita juga yang nggak sesuai dengan itu. Ya kami pemerintah pertama memohon maaf kalau itu terjadi. Karena ini semata-mata kita lakukan untuk penataan. Yang kedua adalah kita melakukan perbaikan. Apa yang kita lakukan pagi ini dari tadi malam sampai pagi ini sebagai respon untuk kita ingin rakyat kita mendapat LPG dengan baik dan gampang. Ya, oke. Sama kayak di Pangkalan atau gimana? Iya pasti beda dikit lah. Dikitnya berapa tuh Pak? Ya. Berapa Pak? Itu gimana Pak? Itulah kemudian kenapa kita membuat aturan ini. 26.000 kan kamu sendiri tahu 26.000. Sebenarnya rakyat itu mendapatkan harga LPG harusnya maksimal itu 19.000. Udah paling mahal itu. Oke Pak. Siap. 19.000 itu udah paling mahal. Iya dari 12.000 sekian lah ya harga dari eceran. Kalau menurut lu gimana? Apa maksudnya gimana? Ya menurut lu gimana dengan ini? Ya kalau dia niat untuk mengontrol harganya biar nggak terlalu mahal sih iya setuju. Cuman kok bisa sampai kejadian yang ada yang antrian panjang dan meninggal itu yang gue sangat sedih sih gitu loh. Kira-kira kalau kita jadi orang pintar di Indonesia nih, kira-kira lu kasih alternatif solusi buat Pak Bahlil ini apa?
Ya sambil berjalan sebelum memutuskan itu dia sambil berjalan dirapikan dulu kalau memang niatnya seperti itu. Bajunya mesti dirapikan. Ya cara distribusinya terus biar seperti apa dan mungkin kalau memang agen-agen subagennya lebih banyak yang udah terdata kan akan makin banyak terjangkau dan kemungkinan pelonjakan harganya kan nggak jadi terlalu tinggi kan adanya pelonjakan harga kan biasanya mereka riskan jauh Pak saya ngambilnya belum transportnya segala macam gitu loh. Biasanya seperti itu gitu. Barang jadi naik gara-gara dia ngambilnya juga jauh gitu loh. Ongkos buat ngambil dia Ya, jual lagi ada jauh. spare dari 12.000 ke 19.000 kan Iya. sebenarnya dimanfaatkan di sana marginnya kan 7.000 tuh. Iya. Kalau menurut gua nanti aja lah gua kasih solusinya segmen Iya, 4. siap. Oke, next. Fred. Kan hook ini hook. Ini lagi. Kelelahan. Oh masih yang tadi Kelezatan sambungan tadi nasi berarti. uduk, lontong dan aneka gorengan racikan tangan Nenek Yoni kini hanya tinggal kenangan bagi warga di Oh, yang sekitar meninggal tadi rumahnya. Ini yang Hampir tadi. setiap pagi, Yang warung nasi uduknya dipertanyakan menjadi wartawan yang andalan meninggal. sarapan tetangga. Yang meninggal. Senin kemarin, perempuan berusia 62 tahun Di itu tutup Tangerang, usia. Banten. Yoni Kejadian. diduga kelelahan usai berjalan mencari gas LPG 3 kg untuk kebutuhan warungnya. Oke. Ya ini jawaban buat Pak Bahlil ya. Iya. Oke. Berita mana yang mau lo angkat? Gas. Lagi-lagi gas. Kenapa? Kenapa dan apa? Karena berita yang terakhir, yang ketiga gue bingung. Enggak, maksudnya lu mau bahas dari sisi mana tuh yang si gas? Ya kalau gue sih ya udah bahas dari sisi ya mestinya sebelum ditindak penyetopan yang tadi versi gue mendadak itu ya benar kata lu juga pemberitahuanlah terlebih dahulu gitu loh bahwa nanti ke depannya bahkan ada pendaftaran untuk pengecer biar harganya terpantau dan tepat sasaran gitu loh versi gue. Tadi tuh gue mau kasih solusi sebenarnya. Apa tuh? Ya, udah lah kasih solusi. Tadi lo bilang hook. Gue udah lupa. Ya, Gue mau solusi apa tadi ya? tahu. Kan lu. Kan masalahnya orang kan kemudian nggak bisa beli. Oh, solusinya cuma satu sih kalau menurut gue. Satu. Kan concernnya pemerintah adalah pertama gas ini nggak tepat sasaran, Iya. ya kan? Yang kedua ada komplain dari masyarakat bahwa harga gas ini mahal, oke? Iya. Nah, dua-duanya kalau menurut gue solusinya cuma satu. Apa tuh? Bukan, kalau menurut gue solusinya bukan di pengecer nggak boleh jualan gitu Iya. ya. Dan semua ada di mana pengepul gitu. Menurut gue ya, Iya, ini iya, menurut iya. gue. Menurut gue solusinya adalah pengawasan. Pengawasannya kurang. Pengawasan. Udah itu aja. Oh, oke. Ya diawasin aja pengecernya. Diwasin tapi nggak ditindak atau gimana? Iya diawasin, maksudnya ada polisi yang ngawasin. Lu berapa jual? Diawasin tuh, tongkrongin tuh satu orang di sana. Gitu. Berapa orang lu kalau pengecernya banyak? Lu pikir satu polsek berapa orang? Emang satu polsek ada 3 pengecernya? Kayaknya enggak deh. Paling satu polsek 1 kan. Itu lu 1 orang. Dia ngawasin tuh, Bapak jual berapa? Dapat berapa? Ya kan? Oke. Jadi maksud gua adalah gini. Ketika pemerintah mencoba mensinergikan kementerian-kementerian gitu. Iya. Pemerintah juga harusnya mensinergikan antar badannya. Ya polisi, ESDM gitu ya. Sinergilah dengan Keminfo, Komdigi gitu ya. Untuk bikin blast email atau Iya. blast apalah Iya, gitu ya. iya. Lalu juga ISDM bersinergi juga lah dengan polisi untuk melakukan pengawasan. Oke. Ya bersinergi juga dengan TNI untuk melakukan pengawasan. Iya, Karena iya. kan yang jadi masalah adalah bukan orang nggak mau belinya kan, atau bukan Iya. orang nggak boleh beli kan, Iya betul. tapi harganya Iya. ya kan dan tidak tepat sasaran. Nah artinya apapun bentuknya, ya Iya. mau itu aplikasi, mau itu nanti dibuat lelang dan lain-lain, Iya. kalau tidak ada pengawasan, ya sama aja bohong. Iya juga sih. Intinya sih di pengawasan. Udah pengawasan, baru kita ngomong penegakan hukum. Kalau terjadi pelanggaran di lapangan. Kalau terjadi pelanggaran. Itu kalau menurut gue simple ya. Maksudnya secara teori, in teori itu simple. Tapi mungkin polisi juga mengimbau kepada masyarakat ya kalau jika terjadi. Nggak bisa. Kalau dihimbau tuh nggak bisa.
polisi harus hadir, negara harus hadir di pengecer. Dalam bentuk perwakilan negara adalah polisi. Hadir, awasin gitu. Siapa yang beli? Bapak ini beli. Bapak belinya subsidi atau enggak? Subsidi, oke, silakan. Berapa harganya? Gitu kan? Oke. Pengawasan kalau menurut gue, karena apapun bentuk sistemnya menurut gue ya, apapun bentuk sistemnya Iya. kalau nggak diawasin, kayaknya nggak akan jalan. Iya, nggak akan jalan ya, Mak. Jalan di tempat malah ya. Betul. Nah, dan itu gue tidak mau masalah ini kemudian berkutat di situ aja gitu. Yang akhirnya nggak memberikan solusi, malah ya sudah menimbulkan korban jiwa ya. Iya. Itu jangan sampai lah gitu. Ya, apalah arti sebuah solusi kalau kemudian saudara-saudara kita harus meninggal gitu. Jangan sampai kejadian lagi ya. Itu ya, dan itu include Radio KW hari ini. Ya. Kita akan ketemu minggu depan. Kita akan bahas yang lebih gila-gila lagi. Siap. Kita akan bahas yang lebih menohok lagi. Siap. Tetap di Radio KW. Dan bersama saya Aan dan Anu. Yeay.